الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih Mr. Yajid. Semoga kita yang mendengarkan semua mendapatkan pahala ya. Mendengarkan saja, kalau baca Al-Qur'annya dapat pahala nih, sangat luar biasa. Oke, kita langsung saja ya Bunda. Kita akan mendengarkan penyampaian dari Mr. Doni, pemateri pada hari ini ya, terkait dengan minat dan bakat. Mungkin Ayah Bunda tahu bahwa kalau sekolah alam sangat menghargai ya minat bakat anak-anak. Anak-anak bebas menemukan bintangnya masing-masing ya. Kita tidak mewarnai anak dengan warna yang sama, bahwa kita yakin bahwa setiap anak itu berbeda dan memiliki keunggulannya masing-masing ya. Oke, kepada Mr. Doni Prayudi, kita sambut dengan segala kemeriahannya pada siang hari ini. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya, mungkin Ayah Bunda perlu tahu bahwa Mr. Doni ini adalah Kepala Bidang Akademik di Nuepa Digital Campus. Betul Pak? Ya. Gimana Pak kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kepada Mr. Doni kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Miss Nindi, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang Ayah Bunda sekalian yang luar biasa. Wah, ini siang-siang gitu ya. Sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti sesi kedua dari Sekolah Orang Tua. Nah, hari ini kita sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana akan membahas tentang bakat dan kekuatan pada anak ya, bagaimana kita menemukan bakat dan kekuatan pada anak.
Tadi Miss Nindi sudah sebutkan tuh bahwa kalau di sekolah alam memang kami sangat concern sekali dengan bakat dan kekuatan anak-anak ya. Jadi ini tugas kita bersama-sama gitu ya. Baik guru, fasilitator maupun orang tua, yuk kita sama-sama cari apa bakat dan kekuatan anak-anak gitu ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen materi. Nah, sebentar. Oke. Moga-moga sudah kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan banyak diskusi tentang talent mapping yang kaitannya dengan bagaimana cara menemukan bakat dan minat pada anak-anak. Tapi sebelumnya saya mau kasih tebak-tebakan dulu nih buat ayah bunda. Nah, biasanya kalau anak-anak kan seneng nih kalau dikasih tebak-tebakan gitu ya. Nanti kalau yang tahu jawabannya boleh tulis di chat ya. Nah, yang tahu jawabannya boleh langsung tulis di chat. Ya, kalau misalnya ayah bunda sering dengar gitu ya, atau sering membacakan dongeng buat anak-anak gitu ya. Nah, ini ada satu kisah biasanya kura-kura dan kelinci nih. Ya, ini cerita tentang kura-kura dan kelinci. Kalau misalnya ya kura-kura dan kelinci ini keduanya adu kecepatan nih. Kira-kira siapa ini yang jadi pemenang? Nah, yang tahu jawabannya boleh langsung tulis di chat. Kira-kira kalau menurut ayah bunda, siapa nih yang jadi pemenang? Kura-kura atau kelinci nih? Kalau misalnya adu kecepatan. Oke. Yang tahu jawabannya boleh langsung tulis di chat ya. Kelinci. Oke, good. Kelinci. Harusnya sih kelinci ya. Oke, good. Kura-kura. Ada yang jawab kura-kura? Belum ada ya, nggak apa-apa. Nah, kalau keduanya adu kecepatan, kelinci, kecuali kalau kelincinya ketiduran. Ya, bagus. Ya, jadi jawabannya adalah tergantung ya. Tergantung dari apa nih? Tergantung adu kecepatannya di mana. Kalau kiranya adu kecepatannya di darat, kemungkinan besar yang menang adalah kelinci karena kelinci bisa lari, dia bisa melompat gitu ya. Sementara kalau kura-kura jangankan lari gitu ya, jalan aja susah karena dia harus membawa tempurungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya adu kecepatannya di air gitu ya, apa di sungai, apa di laut gitu ya, sudah pasti yang menang adalah kura-kura ya. Kecuali kalau kelincinya jago berenang. Karena kalau kura-kura bisa berenang ya, sementara kalau kelinci dia tidak bisa berenang ya. Nah, kira-kira apa nih moral message yang bisa kita ambil dari tebak-tebakan ini? Nah, kita lihat ya. Bahwa setiap makhluk ya, termasuk manusia nih, termasuk kita ya, termasuk anak-anak juga ya, punya yang namanya kekuatan dan kelemahan. Tadi kalau kelinci kekuatannya dia bisa lari, dia bisa melompat gitu ya. Kalau kura-kura kekuatannya dia bisa berenang. Kelinci kelemahannya dia tidak bisa berenang. Kalau kura-kura dia tidak bisa berlari ya. Sama seperti kita ya, punya kekuatan, punya kelemahan. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan, kekuatan ini ada yang berupa fisik, ada yang berupa sifat. Nah, kalau yang berupa fisik misalnya apa? Misalnya dia bisa berlari kencang gitu ya, dia bisa memanjat pohon gitu ya. Atau misalnya mengangkat beban yang berat gitu. Macam-macam ya. Kalau kekuatan yang berupa sifat, misalnya dia bisa bekerja keras, kemudian disiplin, ya jujur, bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan yang berupa sifat ya. Kita semua pasti punya nih ya, kekuatan berupa fisik atau kekuatan berupa sifat ya. Kita punya dua-duanya. Nah, kalau kita bicara tentang sifat, nah ya, sifat atau karakter ini ada yang produktif, ada yang kurang produktif ya. Produktif di sini maksudnya bermanfaat ya. Nah, misalnya apa nih? Sifat-sifat yang produktif atau yang bermanfaat. Tadi misalnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras gitu ya. Kemudian misalnya pandai bergaul. Nah, itu adalah sifat-sifat yang produktif ya. Masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Sementara kalau yang kurang produktif banyak juga gitu ya. Misalnya mager gitu ya, males gitu ya. Atau misalnya iri, dengki gitu ya. Sombong gitu. Nah, itu sifat-sifat yang memang kurang produktif. Ya banyak macam-macam ya. Ini kalau dihitung-hitung gitu ya, kira-kira manusia ini punya berapa sifat ya?
Ada yang pernah menghitung, namanya Donald O. Clifton. Donald Clifton ini penggagas psikologi kekuatan, ya, strength psikologi. Jadi dia melakukan satu riset gitu ya, respondennya jutaan orang gitu ya, dari ribuan tipe industri, ternyata dia menemukan paling tidak ada 18.000 sifat manusia. Waduh, banyak banget. Ini yang baru ketahuan nih ya. Yang belum ketahuan mungkin masih banyak lagi gitu ya. Nah, itu ya, sifat manusia banyak banget ya. Ada yang produktif, ada yang kurang produktif ya. Oke, nah ini apa nih beda antara sifat dan aktivitas? Kadang-kadang kita kalau ditanya, Bu, Ibu anaknya bakatnya apa? Oh, anak saya bakatnya bermain bola, anak saya bakatnya menyanyi, melukis gitu ya. Anak saya bakatnya menari. Nah, itu sebenarnya bukan bakat gitu ya, tapi itu adalah aktivitas ya. Nanti kita lihat nih, bedanya apa nih antara sifat dengan aktivitas. Kalau misalnya menata ruangan, kemudian memonitor, menganalisis, mengevaluasi, lalu misalnya mendesain, membuat strategi, memimpin, mengajar, melayani. Nah, ini sifat atau aktivitas nih. Ini kalau dilihat dari kata dasar ini menggunakan kata kerja semua nih. Oh, ini berarti aktivitas nih ya. Nah, aktivitas. Ya, apalagi depannya semua ada awalan me gitu ya. Berarti ini aktivitas. Ya. Tapi kalau misalnya dapat melihat keunikan masing-masing orang, kemudian sangat fleksibel dan tetap produktif, lalu misalnya mengerti keterkaitan pola yang satu dengan pola lainnya, senang mengelola berbagai sumber daya, berani menghadapi konfrontasi, mungkin dia juga teliti, waspada, curiga. Nah, ini adalah sifat ya. Jadi kita harus bedakan nih, mana sifat, mana aktivitas ya. Kenapa harus dibedakan? Karena aktivitas ini nanti kaitannya dengan kekuatan ya. Sementara kalau sifat ini nanti kaitannya dengan bakat ya. Jadi ada bakat, ada kekuatan ya. Kalau bakat itu berasal dari sifat, tapi kalau kekuatan itu berasal dari aktivitas ya. Nah, jadi yang disebut sebagai bakat apa nih? Nah, ini dia nih. Jadi yang disebut sebagai bakat adalah sifat-sifat yang produktif ya. Jadi semua sifat-sifat yang bermanfaat gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai bakat ya. Tadi tuh misalnya teliti, waspada gitu ya. Kemudian pandai bergaul, kemudian misalnya bisa mengelola berbagai sumber daya ya, macam-macam itu adalah sifat-sifat yang produktif ya. Itu yang kita sebut sebagai bakat ya. Tapi nah, ini ada kaitannya nih ya. Kaitan antara bakat, potensi dan peran ya. Tadi yang kita sebut sebagai bakat adalah sifat-sifat yang produktif ya. Kalau misalnya nih ada orang bakatnya suka memajukan orang lain. Nah, maksudnya nih suka memajukan potensi orang lain gitu ya. Kemudian senang memberikan pelatihan atau senang memberikan training gitu ya. Lalu peka ya, peka, peduli, kemudian cermat, teliti dan analitis gitu ya. Kemudian berani menghadapi konflik. Nah, orang dengan bakat seperti ini, kira-kira potensi ini adalah aktivitas apa yang cocok dilakukan? Ya, dengan melihat bakat seperti ini, kira-kira orang ini cocoknya melakukan aktivitas apa? Ya, bisa mengajar gitu ya, atau mungkin membimbing ya, atau melatih, kemudian melayani ya, karena dia orangnya peka gitu ya, peduli. Kemudian menganalisis ya, karena dia punya sifat cermat, teliti dan analitis gitu ya. Kemudian memimpin ya, memberikan saran. Nah, jadi orang dengan bakat seperti itu cocok nih ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini ya, mengajar, membimbing, melatih, melayani, menganalisis, memimpin, memberikan saran gitu ya. Nah, kalau bakatnya seperti itu, potensinya seperti ini, kira-kira orang ini cocoknya jadi apa nih gitu ya. Bisa jadi coach ya atau pelatih, bisa juga jadi guru, atau bisa juga menjadi konsultan ya. Sehingga nyambung nih antara bakat, potensi dengan peran ya. Bakatnya apa, potensinya seperti itu gitu ya. Perannya yang cocok jadi apa gitu ya. Nah, cuma masalahnya seringkali nih kita bakatnya apa, aktivitasnya apa, perannya jadi nggak nyambung gitu ya. Banyak ya. Ya, dulu apa kita punya bakat apa gitu ya, yang kita lakuin apa,
terus pekerjaan yang kita lakukan nggak nyambung gitu ya dengan bakat dan potensinya. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita. Jangan sampai terjadi juga pada anak-anak kita nih ya. Jadi harus nyambung nih antara bakat, potensi, dan peran ya. Jadi ayah bunda bisa bayangkan nih misalnya ada 3 orang ya. 3 orang ini yang satu jadi dokter, yang satu mekanik, yang satu tentara. Nah, ini 3 orang nih, dokter, mekanik, dan tentara ya. 3-tiganya kalau kerja pasti pakai alat dong ya. Kalau dokter alatnya stetoskop gitu ya. Kalau mekanik alatnya biasa yang digunakan misalnya obeng atau mungkin kunci Inggris gitu ya dan lain-lainnya. Kemudian kalau tentara dia kalau bekerja pasti pakai alat dong ya. Alatnya mungkin senjata api atau senjata tajam. Nah, kalau misalnya nih 3-tiganya tukeran alat nih. Yang dokter kerjanya pakai senjata api. Yang mekanik pakai stetoskop. Yang tentara pakai obeng. Nah, 3-tiganya tukeran alat nih. Kira-kira kerjaannya jadi beres atau jadi bagus gitu ya. Jadi rusuh. Kalau kata Bu Dini pasti jadi rusuh. Nah, sama halnya dengan kita. Kita punya bakat ya, harusnya bakat kita disalurkan untuk melakukan aktivitas yang cocok dengan bakat kita. Kemudian peran yang kita lakukan juga harusnya inline gitu ya, relate dengan bakat dan potensinya ya. Sehingga jadinya bagus gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini antara bakat, potensi, dan peran ya, bagaimana kaitannya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bakat ya, yaitu sifat-sifat yang produktif. Sekarang kita lihat kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan ini apa nih? Kekuatan ini adalah aktivitas yang bila dilakukan akan terasa 4E. Nah, ini rumusnya 4E nih ya, boleh dicatat ya. 4E. E yang pertama adalah enjoy ya. Enjoy itu menyenangkan ya, nggak bikin stres gitu ya. Bawaannya happy aja kalau dilakuin ya. Sementara orang lain kalau ngelakuin mungkin stres, tegang gitu ya, pusing ya. Ada orang yang melakukan aktivitas tertentu rasanya kok happy, enjoy ya, seneng gitu ya. Kadang-kadang sampai lupa waktu gitu ya. Nah, itu ciri-ciri kalau dia melakukan aktivitas dengan enjoy. Kemudian E yang kedua adalah easy. Nah, easy itu gampang, mudah ya. Orang lain mungkin melakukannya susah banget gitu ya. Butuh belajar bertahun-tahun ya, butuh latihan, butuh persiapan ya. Sementara ada orang yang melakukan aktivitas tertentu itu kok kayaknya gampang-gampang aja gitu ya, tanpa pelatihan, tanpa persiapan gitu ya. Kalaupun belajar ya belajar sebentar udah langsung bisa gitu ya. Ya itu easy ya. Nah, E yang ketiga adalah excellent. Excellent ini hasilnya keren banget ya. Mungkin kalau orang lain yang melakukan hasilnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ada orang yang melakukan aktivitas tertentu itu hasilnya keren banget ya, excellent. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri kekuatan. Kemudian E yang keempat adalah earn. Earn ini artinya menghasilkan ya. Bisa menghasilkan uang, menghasilkan prestasi atau menghasilkan penghargaan, pujian, ya paling tidak menghasilkan manfaat ya. Nah, ini rumusnya ya, 4E. Jadi kalau ada aktivitas yang kalau kita lakukan kok rasanya 4E. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kekuatan ya. Nah, tugas kita adalah nanti kita sama-sama mencari nih apa yang menjadi kekuatannya anak-anak gitu ya. Apa yang menjadi 4E-nya anak-anak. Nah, itu tugas kita sama-sama ya. Supaya kalau anak-anak ini bisa menemukan kekuatannya lebih awal gitu ya. Wah, nanti tinggal kita mengarahkan aja gitu ya, lebih enak. Baik, nah ini kekuatan ya, aktivitas yang kalau dilakukan akan terasa 4E. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari kuadran aktivitas, nah ini ada namanya kuadran aktivitas. Ya. Kuadran aktivitas ini yang namanya aktivitas, ini ada yang disukai, ada juga aktivitas yang tidak disukai. Ya. Jadi ada aktivitas disukai, ada aktivitas yang tidak disukai. Ada aktivitas yang produktif, ada juga aktivitas yang tidak produktif. Nah, gitu ya. Kalau aktivitas yang disukai tapi tidak produktif, nah itu yang kita sebut sebagai hobi atau kegemaran ya. Biasanya ciri-cirinya enjoy, easy, dan excellent ya. Contoh tadi ada Bunda yang chat, wah
main game. Enjoy, easy, excellent ya, tapi belum earn, ya belum menghasilkan. Nah itu kita sebut sebagai hobi ya, bukan kekuatan ya, hobi, kegemaran ya. Enjoy, easy, excellent ya, karena itu disukai ya, tapi tidak produktif ya. Kemudian ada juga aktivitas yang mungkin tidak disukai dan juga tidak produktif. Apa nih misalnya? Saya yakin ya ayah bunda, anak-anak sekalian juga nggak ada yang suka berkelahi gitu ya. Berkelahi, cari masalah gitu ya, ribut gitu ya. Ini salah satu aktivitas yang tidak disukai dan juga tidak produktif ya. Walaupun mungkin easy dan excellent gitu ya. Tapi kan tidak disukai ya, tidak enjoy gitu ya, dan tidak bermanfaat juga sehingga tidak earn ya. Lalu ada aktivitas yang kita sebut sebagai kompetensi ya. Ini adalah aktivitas yang produktif tapi mungkin kita tidak suka ya. Mungkin kita kerja di kantor jadi petugas tertentu gitu ya. Bisa jadi tugas yang kita lakukan tuh easy, excellent, earn ya, tapi belum tentu kita enjoy ya. Nah, kalau misalnya tidak enjoy, nah ini belum bisa disebut sebagai kekuatan, tapi disebut sebagai kompetensi ya. Karena buat kita itu easy, excellent, dan earn. Nah, yang paling bagus adalah ini nih, yang paling kanan atas. Ya, aktivitas yang di kanan atas, ini yang kita sebut sebagai strength atau kekuatan ya. Karena itu aspeknya itu tuh 4E, enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, enjoy, easy, excellent, dan earn ya. Nah, tugas kita adalah mencari S-nya anak-anak ini ya, apa yang menjadi strength-nya anak-anak ya. Ciri-cirinya itu tuh 4E ya, enjoy, easy, excellent, dan earn ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana aktivitas yang menjadi kekuatan, mana aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi, mana yang aktivitas yang itu adalah kompetensi, dan mana yang tidak jelas gitu. Yang tidak jelas ini maksudnya yang tidak disukai dan juga tidak produktif ya. Nah, ini tugas kita semua nih ya. Sama-sama kita cari apa strength-nya anak-anak ya. Jangan sampai terjebak pada yang hobi gitu ya. Jangan sampai juga terjebak pada yang kompetensi gitu, apalagi yang tidak jelas ini ya. Jangan sampai ya. Kalau kita bisa menemukan strength atau kekuatannya, waduh ya, itu luar biasa sekali ya. Tinggal tugas kita mengarahkan saja gitu. Oke, nah ini adalah kuadran aktivitas ya. Sama-sama kita coba cari apa strength-nya anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih, bakat dan kekuatan. Bakat tadi adalah sifat-sifat yang produktif ya. Sementara kalau kekuatan adalah aktivitas yang kalau dilakukan terasa 4E. Sebenarnya bakat dan kekuatan ini penting atau enggak sih? Pasti penting ya. Pasti penting banget ya. Kenapa penting? Coba kita lihat. Ini ada satu fakta. Ini ada hasil riset gitu ya. Bahwa di Indonesia 87% mahasiswa ini salah pilih jurusan ya. Jangan-jangan kita juga termasuk nih. Saya juga termasuk di salah satunya yang salah pilih jurusan. Dulu kuliahnya apa, sekarang kerjanya jadi apa gitu ya. Nah, nggak nyambung ya. Moga-moga anak-anak kita juga jangan mengalami lah ya salah pilih jurusan. Ya, kenapa kalau orang salah pilih jurusan? Ya, dampaknya bisa jadi masa studinya lebih lama ya. Yang harusnya selesai 3 tahun, ini bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Akhirnya nggak selesai-selesai ya. Kemudian nilainya rendah gitu ya. Harusnya kita bisa dapat cum laude gitu ya, 3, ini nilainya 1, 2, gitu ya. Kemudian bisa jadi kita mengalami tekanan mental gitu ya. Kita lihat teman-teman sudah ada yang kerja, sudah ada yang sukses berbisnis ya. Sudah ada yang menikah gitu ya, kita skripsi belum selesai-selesai, kan rasanya stres banget gitu ya. Lama-lama akhirnya kita bisa drop out atau resign. Nah, sayang banget gitu ya. Ini kalau ditelusuri gitu ya, kenapa kok orang salah pilih jurusan? Ternyata banyak dari mahasiswa gitu ya, memilih jurusan ini bukan berdasarkan bakat ya. Bisa jadi karena dia ikut teman-temannya gitu ya, teman saya masuk kuliah ini nih, saya ikutan gitu ya. Atau mungkin karena paksaan orang tua gitu ya. Dulu saya dipaksa orang tua masuk jurusan ini nih, akhirnya kan nggak nyambung gitu ya, bakat saya apa gitu ya, masuk jurusan ini ya, kasihan ya. Jadi kalau bisa nanti ketika anak-anak memilih jurusan gitu ya di perguruan tinggi gitu ya, itu yang menjadi yang harus jadi pertimbangan utama adalah
apa bakat dan kekuatannya ya, supaya dia nanti enjoy menikmati pendidikannya gitu ya, hasilnya keren, enjoy ya, easy, dan bisa menghasilkan prestasi ya. Baik, nah ini kunci sukses nih ya, kunci sukses ya, ada 4 nih kunci sukses ya, TASK. Nah kita lihat dari yang bawah dulu nih, K-nya ini adalah knowledge ya, atau pengetahuan ya. Dari mana kita bisa dapat pengetahuan ya? Bisa dari sekolah ya, belajar, baca buku ya, nonton berita, atau browsing di internet gitu ya, atau baca surat kabar ya. Sekarang surat kabar udah nggak ada lagi, adanya semua dalam bentuk elektronik. Ya pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, bisa diskusi juga dengan teman ya. Tapi pengetahuan aja ini nggak cukup untuk membuat kita menjadi sukses. Kita juga butuh yang namanya skill atau keterampilan ya. Nah, skill ini bisa nih kita peroleh dari ikut pelatihan, atau misalnya kita ikut kursus ya, atau training ya, atau kita belajar tutorial dari YouTube ya, atau dari TikTok gitu kan, banyak tutorial-tutorial gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah skill. Tapi skill dan knowledge saja juga nggak cukup ya, kita butuh yang namanya attitude ya. Attitude ini adalah sikap yang baik. Nah, dari mana nih kita bisa dapat sikap yang baik ya? Dari kecil mulai dibiasakan gitu ya. Dibiasakan dari kecil bersikap yang baik, nanti lama-lama kita akan jadi orang yang punya sikap baik gitu ya, dimanapun kita berada. Nah, tapi attitude, skill, dan knowledge saja nggak cukup. Kita butuh yang namanya talent, ya, butuh yang namanya bakat. Ya, ternyata bakat ini juga salah satu faktor penentu keberhasilan. Ya, cuma masalahnya talent ini belinya di mana nih, gitu ya? Di online shop nggak ada nggak ya? Ya, talent ini ternyata tidak dijual di mana-mana. Ya, tidak ada tempat kita bisa mendapatkan ya. Nah, terus dari mana nih kita bisa dapat talent ya? Tadi kalau kita dengar Kak Yazid membacakan satu ayat gitu ya, satu surat Al-Isra ya. Salah satunya tadi ayat ke-84 ya, di situ Allah berfirman bahwa setiap manusia beramal sesuai dengan syakilah atau fitur unik atau pembawaannya masing-masing. Dan Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang benar jalannya. Jadi ternyata yang namanya bakat ini atau pembawaan gitu ya, atau sifat unik gitu ya, fitur unik, itu sudah ada tuh di dalam diri kita masing-masing ya, sudah diinstal gitu ya, dari lahir ya sampai nanti kita dewasa, bakat itu akan tetap ada gitu ya, sifat-sifat yang unik, fitur unik itu akan selalu ada gitu ya. Nah ini kalau bagi ayah bunda yang muslim bisa lihat nih di surat Al-Isra ayat 84 ya. Ayah bunda yang non muslim mungkin nanti bisa cari di kitab sucinya masing-masing ya. Pasti ada gitu ya. Jadi bakat nggak bisa dibeli di mana-mana ya. Memang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Cuma masalahnya banyak nih dari kita yang nggak kenal bakat kita apa sih sebenarnya gitu ya. Padahal sudah ada di dalam diri, cuma kita nggak tahu bakat kita apa. Karena kita nggak tahu, jadi kita bingung nih gimana kita mengarahkannya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih, harus kenal apa bakat dan kekuatan kita ya. Nanti kalau kita sudah kenal bakat dan kekuatan kita, kita bisa coba kenali bakat dan kekuatannya anak-anak kita ya. Nah, ini saya mau kasih tebak-tebakan lagi ya. Mungkin ayah bunda ada yang kenal nih dengan orang ini ya. Kira-kira orang ini peran yang cocok nih jadi apa gitu ya. Nah, ini saya punya 3 orang. Nah, ini orang pertama nih ya. Orang kulit hitam gitu ya, laki-laki. Kira-kira ini cocoknya jadi apa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini nih ya, laki-laki kulit putih gitu ya. Ini kelihatannya juga sudah tua gitu ya, sambil megang ukulele ya. Nah, kira-kira dia cocoknya jadi apa gitu ya? Atau bakatnya apa kira-kira gitu ya. Kalau kita nggak bisa nebak perannya, paling nggak nebak bakatnya juga boleh lah ya. Kemudian, nah yang ketiga ini perempuan nih ya, usianya belum ya tengah-tengah lah ya, sekitar 40-an gitu ya, kulit putih gitu ya, cocoknya jadi apa nih ya? Kalau jadi fasilitator cocok. Apa itu? Yang pertama jadi dokter, oke, good.
Pengamat politik, pemusik, artis. Yang ini cocok jadi pengajar. Keduanya jadi dosen aja kali ya. Ya, boleh ya. Nah, ini kalau ayah bunda tahu ya atau kenal ya, yang pertama ini yang kulit hitam ini Presiden Afrika Selatan ya, Jacob Zuma. Mungkin kelihatannya sudah nggak menjabat lagi ya, tapi dia pernah menjadi Presiden Afrika Selatan ya. Kita nggak menduga tuh. Tadi ada yang jawab politik, bagus juga tuh, kena tuh ya, pas ya. Jadi politikus. Nah, kalau yang kedua, wah ini ada yang jawab yang kedua nih musisian nih, ya pemusik. Yang kedua ini adalah pengusaha terkaya di Amerika Serikat ya. Beliau adalah Warren Buffett ya, orang paling kaya di Amerika ya. Nggak nyangka gitu, kirain dia pemusik gitu ya, ternyata dia pengusaha gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang di luar dugaan kita nih ya. Yang ketiga ada yang menjawab artis ya, kelihatannya mirip artis gitu ya. Tapi ternyata dia adalah atlet bela diri profesionalnya Ronda Rousey. Ini ayah-ayah mungkin yang suka MMA gitu ya, mixed martial art gitu ya. Untuk yang MMA nih, nah ini salah satunya kalau di kelas perempuan, nah ini juaranya nih, juara dunianya nih, Ronda Rousey ya. Atlet gulat profesional. Nah, kira-kira dari tebak-tebakan ini apa nih yang itu kecil ibu tetap pengen sholat. apa yang bisa kita ambil? Ternyata untuk mengenali bakat ini tidak bisa kita lihat dari warna kulit seseorang gitu ya. Apakah kulitnya hitam, apakah kulitnya kuning, apakah kulitnya putih gitu ya. Kita nggak bisa melihat bakat seseorang. Termasuk juga tidak bisa dilihat dari gender, mau laki-laki atau perempuan ya. Kita nggak bisa lihat bakatnya, kita nggak bisa lihat sifat-sifat yang produktif yang dimilikinya gitu ya. Kemudian juga tidak bisa kita melihat bakat dari usia, mau usia muda, usia tua gitu ya, usia anak-anak atau remaja gitu ya. Nah, kita nggak bisa lihat tuh bakatnya. Kemudian termasuk juga dari agama, dari suku bangsanya gitu ya. Termasuk juga dari fisik badannya ya. Mungkin kalau kekuatan fisiknya bisa kita lihat, kita kira-kira gitu ya dari bentuk badannya. Tapi kalau bakatnya, sifatnya ini susah juga. Makanya kita perlu alat nih untuk mengenali bakat dan kekuatan ya. Nah, ini ada satu alat namanya talent mapping ya. Talent mapping ini adalah alat yang digunakan untuk mengenali 34 tema bakat. Kemudian nanti 34 tema bakat itu dipetakan sehingga kita bisa melihat petanya gitu ya. Kemudian potensi kekuatan, potensi tadi aktivitas-aktivitas apa nih yang cocok dilakukan berdasarkan bakatnya gitu ya. Kemudian kita bisa melihat kekuatannya ya, kekuatan itu aktivitas yang 4E itu apa saja gitu ya. Kemudian tipologi kekuatan sampai nanti personal branding ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah punya tools namanya talent mapping-nya. Ini kalau di sekolah-sekolah alam sudah digunakan ya untuk siswa-siswa supaya anak-anak itu mudah dikenali bakat dan kekuatannya. Nah, ini kalau kita kenalan dulu nih ya dengan foundernya, siapa sih yang menemukan talent mapping? Nah, ini orangnya nih. Ya, Abah Rama. Namanya Rama Royani, cuma kami biasanya memanggil beliau dengan Abah Rama ya. Beliau ini dulu lulusan Teknik Fisika ITB ya, tahun 64 ya. Angkatan 64 ya, angkatan 64. Nah, sempat jadi direktur di beberapa perusahaan ya, perusahaannya juga sukses gitu ya. Cuma beliau lebih enjoy jadi guru gitu ya. Nah, sampai akhirnya mengembangkan tools ya, talent mapping ini, tools untuk berbagai keperluan job fit. Job fit ini menentukan posisi seseorang di perusahaan gitu ya, berdasarkan kekuatannya, berdasarkan bakat dan kekuatannya ya. Kadang-kadang perusahaan itu kan kalau menempatkan seseorang dilihat dari background pendidikannya nih. Wah, ini lulusan akuntansi nih, cocok di bagian akuntansi. Padahal belum tentu bakat dan kekuatannya cocok di bagian akuntansi ya. Siapa tahu dia pinter jualan gitu ya. Nah, Abah Ramani bikin tools namanya talent mapping untuk keperluan job fit ya. Tapi kemudian almarhum Bang Lendo melihat, wah ini cocok nih kalau dipakai di sekolah alam nih ya, makanya School of Universe ini sekolah pertama yang menggunakan talent mapping nih untuk keperluan menemukan bakat dan kekuatan siswa ya. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan talent mapping ya. Jadi awalnya digunakan untuk keperluan job fit di perusahaan-perusahaan,
sekarang sudah digunakan untuk keperluan pendidikan ya, terutama di sekolah alam ya. Sekolah alam menggunakan talent mapping ya. Nah, cuma talent mapping ini kelemahannya dia hanya digunakan untuk anak-anak yang usianya sudah agak dewasa, umur 16 tahun ke atas nih. Karena instrumennya cukup banyak gitu ya, cukup banyak, sehingga cocok kalau digunakan untuk anak-anak yang level SMA. Sebenarnya SMP juga bisa, tapi SMP juga harus didampingi gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak SMA 16 tahun ke atas bisa mengerjakan sendiri. Kalau SMP didampingi gitu ya. Kalau untuk SD kelihatannya belum memungkinkan gitu ya. Belum memungkinkan. Nah, kemudian bagaimana nih cara mengenali bakat dan kekuatan anak ya, terutama yang masih duduk di bangku SD ataupun TK gitu ya. Karena kalau talent mapping tadi kan cocoknya untuk yang sudah dewasa gitu ya, yang sudah dewasa. Kalau untuk anak SD suruh ngerjain, waduh, bukannya ketemu bakatnya malah ketemu yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada tips ya, apa yang bisa kita lakukan baik sebagai orang tua maupun sebagai guru atau fasilitator supaya kita bisa mengenali bakat dan kekuatan anak ya. Yang jelas kita harus melakukan pengamatan ya, observasi ya. Observasi ini juga bukan sehari 2 hari, harus bertahun-tahun gitu ya. Terutama orang tua ya, ayah bunda sekalian, karena kan dari lahir anak ini kan selalu sama orang tuanya gitu ya. Kalau sekolah kan baru di usia ya 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi yang orang tua ini yang mendampingi dari lahir ya. Lakukan pengamatan, observasi, amati benar-benar apa nih sifat-sifat yang menonjol pada anak ya. Terutama sifat-sifat yang produktif gitu ya. Kira-kira anak saya ini sifat-sifat produktifnya apa saja gitu ya. Nah, itu nanti akan ketemu bakatnya gitu ya. Kalau sifat-sifat itu konsisten gitu ya, dilakukan terus gitu terlihat selalu gitu ya pada diri anak ya. Nah, itu bisa jadi bakatnya tuh ya. Kemudian aktivitas-aktivitas apa yang 4E nih pada anak gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat anak kita ini dia senangnya tuh melakukan aktivitas apa gitu ya. Kemudian hasilnya keren nggak gitu ya. Lalu misalnya gampang atau susah gitu. Dan berprestasi atau tidak, atau paling nggak menghasilkan manfaat. Nah, itu yang aktivitas yang kita sebut sebagai kekuatan. Jadi tugas kita sebagai orang tua, kita amati aja nih anak kita setiap hari gitu ya. Sifatnya apa yang paling bagus, apa yang menonjol gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas apa nih yang kira-kira menjadi kekuatannya dia gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan anak-anak ini kadang-kadang kalau di sekolah tuh ya belajarnya itu mulu ya, terutama kalau di sekolah yang reguler ya, sekolah konvensional ya, di kelas dari pagi sampai sore gitu ya, sehingga anak-anak kan kurang banyak mendapatkan aktivitas. Maka kuncinya adalah ya 3B ya, 3B. 3B ini 3 banyak ya. Anak-anak ini harus banyak melakukan aktivitas ya, harus banyak melakukan aktivitas yang beragam di lingkungan yang beragam juga, yang berbeda-beda, di lingkungan sekolah, rumah gitu ya, di tempat lain gitu ya. Kemudian harus banyak juga interaksi dengan orang-orang yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini punya banyak aktivitas gitu ya, nanti kita akan semakin mudah untuk menemukan bakat dan kekuatannya ya. Tapi kalau dia melakukan aktivitas yang itu saja gitu ya, nah kita juga bingung nih, kira-kira dia bagus nggak di situ ya, kekuatannya di situ atau tidak gitu ya. Nah, maka ini kuncinya ya, supaya kita bisa menemukan bakat dan kekuatan anak-anak lebih mudah ya, perkaya anak-anak kita dengan berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda ya. Nanti saya akan kasih list 114 aktivitas gitu ya, yang dikembangkan oleh Abah Ramah. Nanti kita lihat tuh, kita cocokkan aktivitas ini cocok nggak ya buat anak saya gitu ya di rumah ya. Nanti kira-kira aktivitas mana nih yang paling cocok buat anak-anak kita. Nah, jangan-jangan itu kekuatannya dia gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang sudah punya banyak aktivitas, yang punya banyak activity bank gitu ya, dia akan lebih mudah menemukan kekuatannya dan bakatnya ya. Jadi kuncinya itu 3B ya, banyak aktivitas ya, di banyak lingkungan dan juga perbanyak interaksi gitu ya. Nah, ini
beberapa tips ya untuk menemukan bakat dan kekuatan pada anak-anak ya. Nanti kalau sudah dewasa baru bisa kita pastikan dengan menggunakan talent mapping gitu ya. Walaupun mungkin sekarang ada juga ya tools yang menggunakan sidik jari ya, sidik jari. Nah, itu juga bisa digunakan juga ya. Nanti kalau sudah dewasa usia remaja baru kita pastikan menggunakan talent mapping ya. Karena ada juga anak 9 tahun yang sudah bisa di assessment menggunakan talent mapping Bu Nindi ternyata. Tapi syaratnya itu dia sudah banyak melakukan aktivitas. Sehingga begitu ada pertanyaan yang terkait aktivitas tertentu, dia sudah punya jawabannya, gambarannya. Wah, dulu saya pernah nih melakukan ini, ternyata nggak enak banget, saya nggak enjoy gitu ya. Jadi dia bisa menemukan. Tapi kalau dia belum banyak melakukan aktivitas, dia cuma mungkin bisa bayangin, tapi belum tahu bagaimana rasanya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini sebagai kesimpulan gitu ya. Kalau misalnya nih, ya ada orang tidak bisa memimpin, ya, tidak bisa berjualan, ya, kurang punya empati, orangnya tidak rapi dan teratur, ya, berantakan gitu ya. Kemudian tidak punya semangat bekerja keras. Nah, kira-kira orang ini punya masa depan atau tidak nih, gitu ya. Oh, kita kalau ngelihat ini kayaknya ini orang masa depannya suram banget gitu ya. Udah nggak bisa mimpin, nggak bisa jualan gitu ya. Nggak punya empati, ya, tidak rapi dan teratur, ya, tidak punya semangat kerja keras gitu ya. Wah, jangan-jangan nggak punya masa depan nih. Tapi ternyata dia pandai berkomunikasi, ya. Kemudian dia juga pandai mencari solusi, ya. Lalu pandai membuat perencanaan, ya, pandai memajukan potensi orang lain gitu ya. Pandai meredakan konflik. Wah, ini kalau dia punya apa? Punya kelebihan seperti ini, pasti dia punya masa depan ya. Nah, ini kalau kita lihat semua orang pasti punya kelemahan, semua orang pasti punya kekuatan ya. Tapi kalau kita fokusnya pada kelemahan, nanti kita jadi nggak maju-maju gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada kekuatan, waduh, ya ini luar biasa sekali ya. Jadi yang namanya bakat itu sama seperti kampak. Nah, ini kampak nih, ibaratnya kampak gitu ya. Kampak ini kan alat yang digunakan untuk membelah kayu. Ya. Supaya dia bisa digunakan secara maksimal, maka dia harus diasah gitu ya. Nah, cuma masalahnya yang diasah nih yang bagian mana nih? Apa bagian mata kampaknya gitu ya, atau bagian gagangnya, atau bagian kepalanya gitu ya. Kalau yang diasah gagangnya ya boleh juga, cuma buat apa gitu ya? Tidak manfaat. Yang paling bagus adalah yang kita asah bagian mata kampaknya. Kenapa? Karena disitulah kekuatannya ya. Sama nih seperti kita ya, sama seperti anak-anak kita punya kekuatan, punya kelemahan ya. Tapi kalau yang kita asah nih kekuatannya, saya yakin pasti suatu hari dia akan menjadi bintang gitu ya. Satu hari dia bisa menjadi orang yang memang sukses sesuai dengan bakat dan kekuatannya masing-masing ya. Nah, jadi fokus pada kekuatan, siasati kelemahan ya. Kelemahan perlu diperbaiki atau tidak? Ya, perlu juga, tapi jangan sampai kita terlalu fokus gitu ya memperbaiki kekurangan sehingga kita jadi mengabaikan bahwa kita diberi anugerah bakat yang luar biasa ya. Nggak apa-apa kelemahan kita perbaiki, tapi baiknya kita harus lebih fokus pada kekuatan ya. Nah, hari ini kan hari rapotan nih ya. Banyak yang terima rapot. Moga-moga rapotnya bagus semua gitu ya. Dulu saya kalau waktu masih sekolah gitu ya. Ini hari yang paling menegangkan gitu ya. Kira-kira nyampe rumah diomelin pada dikasih hadiah nih gitu ya. Kalau banyak merahnya pasti diomelin gitu ya. Kalau banyak nilai bagusnya mungkin dapat hadiah ya. Nah, ini anak-anak ya apapun rapotnya saya yakin pasti bagus-bagus gitu ya. Kalaupun mungkin ada merahnya gitu ya, nilai merah ya. Kita lihat fokus pada yang nilai yang bagus gitu ya. Kadang-kadang kalau ada anak di rapot nilai merahnya nih matematika, oh jangan-jangan anak saya nggak bisa hitung-hitungan nih. Kemudian dimasukin les matematika ya, supaya nilai matematikanya bagus. Belum tentu nanti nilai matematika jadi lebih bagus gitu ya. Atau belum tentu juga dia bisa jadi juara di bidang matematika ya. Jangan-jangan dia malah stres gitu ya. Sementara dia punya potensi yang lain, misalnya nilai olahraganya bagus, atau misalnya nilai keseniannya bagus gitu ya, nilai seni budayanya bagus. Wah, ini kalau misalnya dimasukkan ke klub olahraga gitu ya,
apakah itu misalnya klub bola gitu ya atau klub bulu tangkis. Wah, jangan-jangan suatu hari nanti dia bisa jadi bintang tuh ya, superstar ya di bidang olahraga atau di bidang kesenian ya. Jadi fokus pada kekuatan, siasati kelemahan ya. Karena kelemahan itu ya mau nggak mau pasti ada gitu ya. Mau kita perbaiki seperti apapun ya, kelemahan kita pasti tetap ada ya. Tinggal kita bagaimana mensiasatinya. Ya. Nah, ini terakhir, talent is a gift but you can only succeed with hard work ya. Jadi yang namanya bakat itu bagus semua ya. Jadi sebagus apapun bakat kita, sebagus apapun kekuatan kita, anak-anak kita ya, tapi hanya bisa berhasil kalau kita bekerja keras ya. Maksudnya kalau kita mengasah terus bakat kita gitu ya. Supaya nanti kita bisa menjadi sukses. Karena kalau sebagus-bagusnya bakat, ya kekuatannya bagus-bagus gitu ya. Kalau nggak ngapa-ngapain ya, nggak kemana-mana juga gitu ya. Kalau kita males-malesan. Jadi kuncinya harus kerja keras ya supaya bakatnya terasah, kekuatannya terasah, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar sukses di bidang itu. Nah, kira-kira demikian pemaparan singkat ya terkait dengan bakat dan kekuatan. Monggo kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita masih banyak waktu ya, Bu Nindi ya. Monggo silakan. Terima kasih banyak Pak Doni atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa nih. Jangan-jangan Bunda tidak hanya sedang melihat dan menerawang bakat anak-anak nih, tapi juga merefleksikan diri, wah ternyata saya selama ini gitu salah jurusan atau gimana. Ya, tapi materi ini sangat luar biasa memang Ayah Bunda. Tadi ya kita fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan. Dan modal dasarnya untuk melihat sebuah bakat adalah tadi 4E ya Pak Doni ya. Enjoy, easy, dan excellent. Nah kira-kira nih Bunda, Ayah Bunda nih di rumah sudah bisa nih menerawang belum nih? Ananda di rumah sudah apa nih, hal apa nih yang paling menonjol kayak gitu. Nah, untuk mungkin ada ayah bunda yang masih bingung atau ada hal yang mau ditanyakan, kami buka sesi bertanya ya. Ya. Mungkin bisa open mic ya Pak ya, langsung bertanya. Boleh raise your hand ayah bunda yang mau bertanya. Oke, Bunda Diah Utami. Ini Bunda luar biasa nih, Bunda Langit. Silakan Bun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf izin off cam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih membuat, tadi saya lihat banyak komen juga kan bahwa salah satunya dari Umi Dastan soal kalau anak sekolah alam sih kayaknya nggak deg-degan, nggak stres tuh kalau ambil rapot gitu. Nah, tapi kadang-kala ada rasa khawatir juga dari saya pribadi. Apakah anak-anak karena terbiasa dalam zona nyaman dan bahagia, tapi kemudian tidak ada sikap kritis terhadap diri sendiri untuk mempush optimalisasi dirinya gitu. Nah itu bagaimana supaya kita membuat anak-anak bisa jadi lebih kritis dan mau berusaha untuk sampai limitnya lah gitu. Jadi tidak terbawa santai karena memang efek tadi tidak ada tekanan dari lingkungan maupun dari sekolah, dari pribadinya untuk misalnya bagus dari segi akademis misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan salah satu cara supaya untuk anak-anak yang memang belum usia dewasa atau usia 16 tahun itu untuk bisa meneliti kira-kira arah bakatnya kemana itu adalah dengan memperbanyak aktivitas. Nah, kalau untuk anak usia 9 sampai 10 tahun, kategori banyak itu proporsinya seperti apa sih gitu, karena kita juga khawatir kan kalau anak juga terlalu dibebankan variasi aktivitas yang super banyak juga membuat dia terlalu over misalnya bisa burn out misalnya seperti itu. Jadi kira-kira limit dari bentuk variasi banyak itu proporsinya seperti apa dari proporsi kehidupan sekolah dan bermainnya. Seperti itu mungkin pertanyaan dari saya, jazakallah. Ya. Baik, terima kasih Bunda Diah ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, memang kalau di sekolah alam kan anak-anak happy gitu ya. Cuma bagaimana nih supaya dia bisa memaksimalkan potensinya gitu ya.
Nah, tadi itu kuncinya 3B, banyak aktivitas. Karena dari sekian banyak aktivitas belum tentu semuanya disukai gitu ya. Pasti ada aktivitas-aktivitas yang memang dia tidak sukai ya, tapi itu harus kita berikan gitu ya. Harus kita apa istilahnya ya, harus kita tawarkan gitu ya, harus kita uji cobakan gitu ya, supaya kita bisa melihat reaksinya gitu ya. Kalau misalnya dia tidak suka ya nggak apa-apa juga gitu ya, tapi sebisa mungkin dia coba lakukan aktivitas tersebut supaya dia bisa merasakan, oh ternyata susah banget ini gitu ya, aktivitas ini buat saya ternyata susah banget gitu ya. Nah kemudian tadi di banyak lingkungan, karena nggak semua lingkungan itu nyaman buat anak-anak ya. Kalau anak-anak nyaman sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia berada di lingkungan yang nggak nyaman, nah dia harus mengalaminya juga gitu ya. Supaya kita bisa melihat bagaimana reaksinya anak ini. Oh ternyata dia nggak nyaman nih di lingkungan ini. Dia akan lebih maksimal kalau di lingkungan yang berbeda. Nah di situ mungkin kita bisa coba memberikan ini ya motivasi. Nggak apa-apa kamu nggak nyaman di lingkungan ini, tapi kamu harus coba membiasakan atau kamu coba bisa beradaptasi ya. Paling tidak beradaptasi. Karena kan nggak selamanya kita hidup di lingkungan yang nyaman terus gitu ya. Kadang-kadang kan kita harus berada di lingkungan yang benar-benar yang kita tidak nyaman. Nah, itu juga mungkin harus bisa disimulasikan nih dari kecil ya supaya anak-anak juga tidak terbiasa jadi mengeluh, oh kalau saya ada di lingkungan ini kok nggak enak banget gitu ya. Jadi supaya dia bisa terbiasa lah ya. Istilahnya punya apa ya? Kecerdasan ketahanan malangan lah istilahnya gitu ya. Nah, supaya dia bisa memaksimalkan potensinya atau memaksimalkan limitnya tadi. Jadi berikan aktivitas yang banyak di lingkungan yang beragam gitu ya, dengan banyak interaksi orang. Kan nggak semua orang juga nyaman diajak interaksi gitu ya. Kan banyak juga orang nyebelin gitu ya. Kalau yang orangnya enak, asik gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau orang yang nyebelin ya, anak-anak juga harus mungkin mulai disimulasikan gitu ya. Karena nggak semua orang yang ada di sekitar kita tuh orang-orang yang menyenangkan. Mungkin nanti kalau kita sudah masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis, banyak juga orang-orang yang nyebelin gitu ya, yang toksik gitu, yang beracun gitu ya. Tapi kalau itu kita sudah biasa, anak-anak sudah biasa menghadapinya, mungkin suatu saat nanti dia juga akan mulai terbiasa gitu ya, paham. Nah itu kuncinya, berikan banyak aktivitas di lingkungan yang beragam dengan beragam macam orang ya, supaya anak-anak juga bisa mengenali, oh saya nggak suka orang ini, saya lebih nyaman komunikasi dengan orang ini, saya lebih senang berada di lingkungan ini, saya lebih tidak suka ada di lingkungan yang itu gitu ya, supaya dia bisa merasakan, sehingga anak-anak punya banyak pengalaman lah ya, punya banyak aktivitas yang terekam di memorinya seperti itu. Kemudian tadi yang kedua porsinya gitu ya. Nah kita sesuaikan juga dengan usianya anak-anak gitu ya. Ini kan ada, nanti saya berikan 114 aktivitas ya, yang mungkin bisa dicobakan satu persatu gitu ya, dan nggak harus langsung diberikan gitu ya. Ya pelan-pelan aja, mungkin di usia, misalnya kalau sekarang anaknya usia 9 tahun, berikan aktivitas yang kira-kira bisa nih dilakukan oleh anak-anak umur 9 tahun ya. Walaupun itu aktivitas yang sangat sederhana gitu ya. Misalnya aktivitas nukang nih, tukang tuh apa ya, misalnya gergaji gitu ya, masang baut, masang obeng gitu ya, yang mudah-mudah aja. Tapi kalau untuk ngelas nanti kalau usianya udah dewasa, anak SMA gitu ya. Nah, kalau untuk yang usia 9 tahun mungkin bisa lah masang baut ya, masang mengencangkan mur gitu ya. Nanti disesuaikan saja dengan usianya masing-masing. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga gitu ya. Tapi kita wajib memberikan beragam aktivitas ya. Jadi jangan langsung semuanya diberikan ya, bertahap aja. Yang sekiranya mudah dilakukan gitu ya, bisa diberikan. Kalau misalnya terlalu sulit ya jangan diberikan dulu gitu ya. Jadi disesuaikan Bun, ya tidak masalah. Jadi apapun aktivitasnya disesuaikan dengan usianya dan kemampuannya ya. Supaya nanti kita bisa melihat, supaya nanti anak-anak bisa memberikan respon, oh saya nggak suka nih aktivitas ini, saya nggak nyaman gitu ya. Nanti kita juga bisa tahu, oh dia ternyata enjoy-nya dengan aktivitas yang ini nih. Ya hasilnya bagus, keren. Wah ini jangan-jangan jadi kekuatannya. Gitu. Kira-kira begitu ya Bunda ya? Itu Bunda Dia ya, Bunda Leni, semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, untuk Bunda Ika yang di kolom chat ini Pak minta daftar untuk aktivitasnya, nanti akan diberikan ya Pak? Ya, nanti akan diberikan. Mungkin ada penanya selanjutnya.
Bunda Umi Siti Fatimah sudah raise your hand tuh. Silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Doni, warahmatullahi. Cindy, ya. Ini sih terkait tadi kegiatan aja sih, aktivitas. Kalau saya ingin tanyakan, kalau untuk anak SD, apakah memang aktivitasnya itu cenderung ke kekuatan fisik ya? Saya nanya itu sih, karena memang kalau Dasan kan lebih cenderung ke sana ya. Kalau untuk kekuatan fisik tuh kayaknya dia lebih semangat. Untuk kegiatannya motorik halus agak kurang. Apa itu termasuk bakat ya? Atau memang cenderung kalau untuk anak-anak usia kelas 2 SD atau kelas 1 SD cenderung ke sana? Itu aja sih Mr. Doni. Makasih ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bunda Siti Fatimah. Jadi banyak aktivitas gitu ya, termasuk mungkin yang motorik halus, motorik kasar. Tiap anak memang beda-beda ya. Ada yang memang dia bagus di motorik halusnya, ada yang mungkin dia lebih bagus di motorik kasarnya gitu ya, macam-macam. Nah, cuma harus kita pastikan lagi, ini kan masih kelas 2 SD gitu ya. Jadi masih banyak waktu gitu ya untuk memastikan apakah dia memang benar-benar bagus di motorik halus atau bagus di motorik kasar gitu ya. Nah, intinya tadi ya kembali ke bagaimana kita bisa memberikan aktivitas yang lain gitu ya, yang beragam supaya kita bisa juga tahu jangan-jangan selain dia bagus di motorik halus, dia juga bagus nih misalnya bergaul sama orang lain gitu ya, berinteraksi sama orang lain ya, berteman dengan orang lain, atau dia ada aktivitas atau ada kekuatan atau kemampuan lain, bakat lain yang kita tidak tahu ya. Nah, jadi memang tiap anak beda-beda, Bun. Ada yang bagus di motorik halus, bagus di motorik kasar gitu ya. Sehingga memang bukan faktor usia juga ya. Tapi betul. Orang dewasa juga ada yang bagus di motorik kasar gitu ya. Ada juga yang bagus di motorik halus. Nah, tapi kita harus berikan aktivitas yang beragam gitu ya. Supaya jangan sampai kita terpaku, wah dia motorik halusnya bagus banget nih. Jangan-jangan itu kekuatannya dia satu-satunya gitu ya. Siapa tahu ada kekuatan lain yang kita belum ketahui. Makanya perlu diuji cobakan di aktivitas yang berbagai macam gitu ya. Dan ini kan sekarang masih kelas 2 SD ya. Nah, nanti kita coba lihat nih kelas 3 SD, kelas 4 SD apakah masih konsisten atau tidak gitu ya. Biasanya sih kalau yang namanya bakat itu semakin dewasa dia akan semakin kuat gitu ya. Misalnya nih kalau dari kecil udah kelihatan senengnya tuh rapi-rapi, beres-beres gitu ya. Ini pasti nanti gedenya itu jadi orang yang paling rapi gitu ya, orang yang paling bersih gitu ya. Ada dari kecil senengnya ngumpul ya sama teman-temannya gitu ya, main ke sana, main ke sini gitu ya. Sementara ada anak yang memang senengnya tuh menyendiri gitu ya, merenung gitu ya, berpikir secara mendalam ya. Nah, itu nanti harus kita pastikan gitu ya. Kita lihat konsistensinya emang beneran begitu atau enggak gitu ya. Jangan-jangan cuma memang senang sesaat aja gitu ya. Siapa tahu dia memang senangnya sekarang lagi senang ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Kan setiap anak juga itu nanti ketahuan dia senangnya tuh yang sebenarnya tuh ngapain gitu ya. Passionnya tuh di bidang apa gitu ya. Nah, makanya perlu kita pastikan lagi gitu ya. Kalau masih kecil sih masih punya banyak waktu gitu ya. Nanti ketika sudah masuk usia SMP, nah itu sudah mulai kelihatan gitu ya. Nah memang kalau di usia SD ini tantangannya lebih berat nih untuk mengenali bakat dan kekuatan. Karena dia memang masih ibaratnya kertas gitu ya, masih relatif bersih gitu ya. Masih banyak putihnya gitu ya. Ya bisa jadi sering berubah-ubah. Makanya perlu kita pastikan lagi gitu ya. Ya diamati terus saja Bun. Diamati terus saja gitu ya. Apa yang memang sifat yang menonjol atau aktivitas yang menonjol ya. Iya. Siap Pak Doni. Siap. Nah, barusan saya share link Google ini ya, Google Drive. Di situ ada materi hari ini sama daftar aktivitas dan 34 tema bakat yang nanti ayah bunda bisa lihat. Wah, jangan-jangan anak saya bakatnya ini nih gitu ya. Kelihatan ciri-cirinya cocok banget. Nah, bisa jadi begitu. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita beralih ke kolom chat dulu ya Pak. Ini ada Bunda Siti Mardiah menanyakan, apakah anak-anak perlu dicobakan semua aktivitas ya yang tadi disebutkan 114 aktivitas. Kemudian ini gimana kalau anak cenderung aktivitasnya melakukan itu melulu Pak? Gimana Pak? Gitu ya. Ya, saya pikir sih perlu ya dicobakan ya. Kalau bisa 114 semuanya dicobakan gitu ya. Tapi jangan sampai di satu waktu yang bersamaan gitu ya.
Ya bertahap aja tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bertahap ya. Ini ada 114 aktivitas yang mungkin bisa kita pilih nih, pilih untuk dicobakan kepada anak-anak gitu ya. Supaya dia juga jangan terjebak pada satu aktivitas yang itu melulu gitu ya. Dia harus coba aktivitas lain ya. Siapa tahu aktivitas lain itu menyenangkan buat dia gitu ya, enjoy. Siapa tahu 4E-nya di situ. Karena ada anak-anak yang dia kita sebut multi talent. Artinya dia mengerjakan apa aja tuh bisa dan bagus gitu ya. Bergaul bagus ya, berpikirnya bagus. Kemudian dia kalau bekerja juga bagus, semangat, kalau disuruh memimpin juga bagus gitu ya. Walaupun sebagian besar biasanya sih hanya dominan bakat itu di satu kelompok aja. Apakah di kelompok berpikir atau kelompok memimpin atau kelompok bergaul gitu ya, atau kelompok bekerja gitu ya. Jadi saya pikir sih perlu dicobakan gitu ya. Nanti dipilih-pilih aja mana nih yang kira-kira cocok dan bisa sesuai dengan usianya ya. Bentuk kegiatannya juga silakan disesuaikan ya, supaya anak-anak punya bank activity yang banyak gitu ya. Biasanya sih anak-anak yang punya banyak aktivitas, punya banyak pengalaman, itu bisa lebih mudah tuh ketemunya gitu ya. Gitu kira-kira. Oh, silakan. Semoga bisa terjawab ya Bunda Siti Mardia. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi langsung? Boleh raise your hand. Atau kita baca dulu Pak nih di kolom chat nih Pak. Dengan memahami talent mapping, apakah orang tua punya peluang mendesain talent anak Pak? Misalnya menciptakan lingkungan yang direncanakan sesuai dengan harapan orang tua. Begitu Pak, dari Bunda Siti Wulandari dari Bekasi. Oke. Wah, ini bagus juga nih, luar biasa. Jadi kita bisa mensimulasikan dengan membuat satu lingkungan yang memang itu bisa mengasah bakatnya ya. Kalau misalnya memang kita sudah menemukan bakatnya si anak nih. Misalnya anak ini punya sifat tadi senangnya bersih-bersih, senangnya rapi-rapi gitu ya, senangnya beres-beres gitu ya. Nah, bisa nih kalau kita suruh misalnya setiap hari kita beri tugas membersihkan rumah gitu ya, atau merapikan kamarnya gitu ya. Nah, kita akan lihat dia semangat atau tidak, enjoy atau tidak gitu ya. Perlu disuruh-suruh atau didorong-dorong atau dipaksa-paksa atau tidak. Biasanya kalau yang udah bakat itu dia akan bergerak dengan sendirinya. Nah, ini juga bisa nih sebagai salah satu bentuk untuk mengasah bakatnya gitu ya. Jadi saya pikir sih boleh juga nih menciptakan lingkungan yang memang direncanakan sesuai dengan bakatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ketemu nih bakatnya, ya kita sebagai orang tua perlu banyak eksperimen gitu ya. Ini anak saya benar nggak sih bakatnya ini? Coba kalau saya uji tes gitu ya. Misalnya ada anak bakatnya ini senang tampil ya. Dia punya sifat senang pamer kemampuan, senang pamer kebolehan, senang pamer kemampuan gitu ya. Senang tampil lah istilahnya gitu ya. Coba kalau misalnya kalau lagi ada event suruh nyanyi gitu ya, atau misalnya suruh dancing atau suruh apa gitu ya. Nah, biasanya sih kalau beneran itu bakatnya, dia sih pede-pede aja gitu ya, gampang-gampang aja gitu ya. Dulu saya kalau sekolah kalau suruh nyanyi itu paling nggak mau tuh, paling males gitu ya, apalagi di depan kelas. Tapi ada anak yang kalau nggak disuruh dia maju sendiri gitu ya, justru menawarkan diri. Nah ini jangan-jangan memang bakatnya memang senang tampil gitu ya, senang pamer, senang unjuk kebolehan gitu ya. Nah gitu, jadi boleh juga nih menciptakan lingkungan yang seperti itu. Saya pikir ini bagus juga. Oke, semoga terjawab ya Bunda Siti Wulandari dari Bekasi. Baik, ada lagi ayah bunda yang mau bertanya? Manfaatkan momen ini nih, mumpung ada ahlinya nih. Boleh silakan, mungkin langsung. Oh, ada nih di kolom. Oh, ada yang mau tanya langsung nih, Bunda Rusmiati nih. Ini sepertinya kenal nih dengan Bunda ini nih. Bunda Alif ya kalau nggak salah ya. Silakan Ya, Bunda. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Miss. Ya, saya mau nanya, mohon maaf kalau mungkin saya kurang memahami atau apa mengenai 4E yang tadi ya, kan paling akhir itu earn ya, menghasilkan. Ya, saya mau tahu apakah setiap bakat itu memang goalnya itu untuk menghasilkan atau bagaimana gitu? Apakah bakat yang kita asah nanti untuk anak itu memang untuk goalnya itu memang untuk menghasilkan atau hanya sekedar
ya itu tadi hobi atau apa gitu, karena kan saya agak kurang memahami karena agak beda tipis ya dengan yang goalnya itu harus kelak nanti dia harus menghasilkan dengan bakatnya itu, atau hanya menyalurkan energinya dia aja gitu untuk mengembangkan bakatnya itu gitu. Karena anak saya ini menyukai sekali gitu, saya ikut untuknya cepat sekali gitu. Apakah memang kalau kita kembangkan ke arah situ tujuannya kelak untuk menghasilkan bagaimana gitu, itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Rusmiati ya. Nah, luar biasa Iya. sekali pertanyaannya. Jadi kita manusia gitu ya, diciptakan di bumi pasti ada maksudnya. Kenapa Allah menciptakan gitu ya? Kenapa Allah menciptakan kita sebagai manusia gitu ya? Pasti ada tujuannya ya, tujuannya. Dan ketika Allah menciptakan kita nggak dibiarin gitu aja, kita dikasih tools namanya bakat. Kasih tools namanya bakat supaya kita bisa memberikan menjalankan misi tersebut ya, bisa menghasilkan sesuatu menggunakan bakat tersebut. Nah, jadi kenapa tadi ada 4 E yang terakhir tuh earn, menghasilkan. Nah, menghasilkan di sini bukan harus menghasilkan, bukan semata-mata menghasilkan uang atau menghasilkan penghargaan, prestasi, pujian, tapi paling tidak menghasilkan yang lebih utama adalah menghasilkan manfaat. Jadi bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, supaya kita bisa memberikan manfaat, makanya kita diberi bakat nih, diberi karunia berupa bakat gitu ya. Ada orang, contoh misalnya lalat, lalat gitu ya. Orang kan kalau ketemu lalat nih kayaknya bawaannya kan jijik, jorok gitu ya. Padahal Allah menciptakan lalat itu nggak sia-sia tuh. Dia punya misi tuh di dunia ya, untuk mengurai sampah-sampah sisa makanan gitu ya. Coba bayangin kalau di dunia nggak ada lalat, itu sisa makanan siapa? Siapa yang mau mengurai gitu ya. Nah, itu salah satu perannya gitu ya, termasuk mungkin kecoa juga gitu ya, atau hewan-hewan yang kita anggap jijik padahal dia punya misi. Nah, apalagi kita nih manusia, kita diberikan bakat yang luar biasa. Nah, dengan bakat itu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan manfaat ya, karena sesuai dengan hadis Nabi gitu ya, yang orang manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, supaya kita bisa menghasilkan manfaat, maka kita butuh yang namanya bakat. Ya, Allah kasih kita bakat ya supaya kita bisa memberikan manfaat ya. Ada orang diberi bakat pandai bicara gitu ya, senang bicara ya, supaya dia bisa berdakwah gitu ya, menyampaikan hal-hal yang bagus gitu ya. Ada orang yang diberi bakat kreativitas dengan kreativitas tinggi gitu ya. Ya supaya dia bisa menghasilkan karya seni sehingga bisa membuat misalnya masjid yang bagus ya, arsitektur yang indah gitu ya. Ada orang yang diberi bakat ilmu gitu ya, mudah belajar gitu ya, gampang belajar gitu ya, sehingga dia bisa memberikan ilmu yang lebih banyak kepada orang lain gitu ya. Jadi setiap orang punya bakat supaya itu tuh, supaya bisa menghasilkan manfaat ya. Jadi earn-nya itu adalah menghasilkan manfaat ya. Kalau uang itu biasanya sih datang dengan sendirinya gitu ya. Ketika orang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya biasanya sih ada ininya ada bonusnya lah ya, kita anggap bonus ya. Apakah itu uang, apakah itu prestasi, apakah itu pujian atau penghargaan. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan manfaat. Itu yang paling penting Bun kira-kira. Makanya Allah kasih kita bakat yang luar biasa gitu. Curhat dong Pak Doni gitu ya. Terima kasih Pak Doni. Bunda Rusmiati, semoga bisa terjawab ya bahwa orientasinya bukan hanya uang ya Pak, menghasilkan itu Pak. Iya, menghasilkan manfaat. Oke, mungkin kita baca dulu nih di kolom. Terima kasih. Ya, kita baca dulu. Ada banyak pertanyaan di kolom chat. Dari mana dulu nih? Atas Kak? Enggak bawah ya. Apakah bakat anak ini bisa berubah? Misalnya ketika umur 9-12 tahun, suka sekali aktivitas A, lalu di usia selanjutnya sukanya aktivitas B.
berapa persen lingkungan mempengaruhi pembentukan bakat anak, Pak? Ini dari Bunda Dwi. Subhanallah. Ini pertanyaannya luar biasa bagus sekali. Apakah bakat bisa berubah? Nah, kalau bakat biasanya ajek gitu ya, dari lahir sampai nanti dewasa sifatnya relatif tetap gitu ya, justru malah akan semakin kuat. Nah, biasanya yang berubah-berubah itu adalah minat. Minat itu passion atau kesenangan gitu ya. Nah, ini yang memang banyak dibentuk oleh faktor lingkungan ya. Kalau teman-temannya lagi senang musik ya, bisa jadi dia juga senang tuh aktivitas musik gitu ya. Kalau teman-temannya lagi senang apa di bidang IT gitu ya, dia juga jadi senang tuh aktivitas di bidang IT gitu ya. Biasanya itu yang lebih banyak mempengaruhi lingkungan ya, aktivitas ya, atau minat ya. Tapi kalau bakat itu biasanya relatif ajek gitu ya, relatif tetap ya dari lahir sampai dia nanti dewasa ya, tidak berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah tuh biasanya minat yang minat. Berarti memang ini ya perlu dibedakan kembali ya Pak Doni ya, antara bakat dan minat. Oke, selanjutnya Pak, kita akan bacakan lagi ini dari Umi Osa ini. Apakah ada tools untuk membantu pengamatan orang tua bisa memetakan anak minat bakat anak di usia 9 tahun? Tadi udah dijelaskan ya Pak ya? Ya. Kalau untuk tools talent mapping memang belum bisa, tapi ada apa Pak? Ada 4 yang banyak itu. Ya. Sebentar. Ini akan di-share screen oleh Mr. Doni. Oh ini ya. Baik, ya, sebenarnya kalau untuk anak-anak yang usia 9 sih belum lagi dikembangkan nih toolsnya oleh Abah Rama gitu ya. Jadi Abah Rama diminta ke Mendikbud, ada nggak Abah untuk anak-anak SD gitu ya. Karena kalau SD nih belum ada toolsnya. Tapi saya tadi kasih Google Drive ya, link. Nanti ayah bunda bisa download. Ini ada 34 tema bakat. Nanti dicocokkan aja dengan anak-anaknya masing-masing ya. Ini kalau kita bahas satu sesi sendiri nih sebenarnya. Tapi ini bisa dapat contekan lah. Nah, istilahnya bisa dijadikan contekan. Kira-kira anak saya ini bakatnya apa ya? Misalnya nih, anak saya ini senang dengan data karena dia senang hitung-hitungan gitu ya. Buat dia tuh segala sesuatu tuh harus masuk akal, harus ilmiah gitu ya. Nggak bisa yang sifatnya itu apa ya, di luar akal sehat. Nah, berarti jangan-jangan anak saya punya bakat analytical gitu ya. Dia senang mengamati pola satu, keterkaitan data satu dengan data lainnya. Nih, jangan-jangan anak saya bakatnya analytical gitu ya. Atau misalnya nih, anak saya ini senangnya tuh ngatur-ngatur gitu ya. Ayah yang di sini, Umi yang di situ gitu ya, kakak yang di sini gitu ya. Nah, bisa melihat konfigurasi yang pas gitu ya. Ini kalau meja bagusnya taruhnya di sini nih. Ini kalau kursi taruhnya di sini gitu ya. Wah, ini jangan dia bakatnya ranger gitu ya. Nah, ini ada 34, nanti ayah bunda coba bisa lihat satu persatu, ini anak saya kira-kira bakatnya apa ya? Cocok nggak ya gitu ya. Nah, nanti silakan dilihat. Ini kalau yang bakat ya. Nah, ini untuk yang aktivitas nih, yang ada 114 ya. Nah, ini yang 114 ya, nanti bisa dilihat. Ini agak banyak tapi nggak apa-apa lah ya. Agak banyak nggak apa-apa ya. Misalnya ini nih, apa? Ini ada aktivitas misalnya writing nih, menulis gitu ya. Redacting gitu ya. Ya nanti disesuaikan saja dengan usia ya. Kira-kira dia cocok atau enggak dengan aktivitas ini ya. Reporting ya. Pura-pura jadi reporter gitu ya. Nah, ini ada 114, silakan nanti bisa dicoba ya sesuai dengan umurnya gitu ya. Sesuai dengan kemampuannya juga ya, yang sederhana-sederhana saja kalau masih usia 9 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, kemudian kalau yang SMP mungkin bisa coba ini. Nanti ayah bunda mungkin bisa coba juga, ini gratis ya. Dari Abah Rama, sebentar saya share screen juga. Nih ayah bunda boleh coba nih di rumah ya. Ayah bunda boleh coba di rumah ya, mungkin kalau dicobakan ke anaknya juga bisa gitu ya. Siapa tahu sudah bisa gitu ya. Nanti silakan ayah bunda coba ke temubakat.com. Temubakat.com ya, temubakat.com ya. Ini salah satu tools talent mapping juga, tapi sederhana dan gratis gitu ya.
Karena kalau yang TELS mapping yang assessment full itu berbayar. Ini gratis yang bisa kita coba gitu ya. Dan lebih sederhana, kelihatannya sih cocok untuk yang usia 11-12 tahun sih cocok lah. Ya, nanti silakan ayo cari tahu di sini ya. Nanti klik saja gitu ya, isi data diri, kemudian nanti tinggal ikuti petunjuknya ya. Ini lebih sederhana nih karena pertanyaannya cuma ada 30 pernyataan gitu ya yang nanti harus dipilih ya. Nah, lebih sederhana, ayah bunda bisa coba ya, nanti kelihatan saya kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Mungkin bisa juga dicobakan ke anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya belum memungkinkan, nah nanti ayah bunda bisa pakai yang tadi tuh panduan yang 34 tema bakat dan 114 aktivitas ya. Nanti coba di ini aja, dicocok-cocokin lah gitu ya, dicocok-cocokin. Moga-moga sih ketemu tuh ya bakat dan kekuatan anak-anak gitu. Terima kasih Pak Doni. Lanjut ya ke Umi Osa, semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaannya. Lanjut nih ada Bunda Siti Nur, seperti kenal ini Budiah ya. Izin bertanya, tadi di slide membahas bakat, potensi, dan peran. Betul. Jika sudah tahu bakatnya, melihat potensi dan peran yang pas bagaimana Pak? Oke. Baik, nah ini tadi harus nyambung nih antara bakat, peran, dan potensi dan peran ya. Kalau kita sudah tahu bakat, wah ini sudah kenal nih dengan bakatnya gitu ya, tahu bakatnya, ini kayaknya setengah permasalahan sudah selesai gitu ya. Tinggal kita mencari aktivitas yang pas ya, aktivitas yang pas sehingga cocoknya nanti jadi apa. Nah kalau misalnya nih sebelum masuk perguruan tinggi, misalnya anak-anak sekarang sudah usia SMA, dia sudah tahu nih bakatnya ya, sudah tahu bakatnya, kita bisa mengarahkan untuk dia mengambil jurusan yang nanti potensinya itu sesuai dengan bakatnya gitu ya. Misalnya ada anak bakatnya ini tadi analytical ya, senang ngolah data, senang dengan angka-angka, grafik dan segala macamnya. Wah, ini cocoknya nanti kalau dia bekerja atau berbisnis gitu ya. Cocok nih di bisnis yang pengolahan data gitu ya. Apakah data science atau segala macam ya. Nah, kelihatannya cocok nih dia masuk ke jurusan misalnya ilmu komputer ya, atau masuk ke programming gitu ya, atau misalnya ke manajemen keuangan gitu ya. Supaya nanti perannya dia ya setelah dia selesai sekolah, dia cocok tuh ya jadi manajer keuangan atau dia jadi programmer gitu ya. Sehingga nyambung gitu ya, inline dengan bakatnya ya. Bakat, potensi, dan peran ya. Jadi kalau sudah menemukan bakatnya itu kelihatannya udah setengah perjalanan selesai tuh ya. Sudah setengah permasalahan selesai, tinggal mengarahkan saja ya, tinggal mencari potensi atau aktivitas yang cocok supaya nanti perannya juga sesuai dengan bakatnya gitu. Ya, begitu Bu Dia, semoga terjawab ya. Jadi yang paling berat tuh mencari bakat itu, mengenali bakat. Kalau untuk menemukan potensi dan perannya sih tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Betul. Oke. Ini punya dia sebaiknya kita kan fokus pada kelebihan anak. Kalau bisa dikasih saran untuk meningkatkan potensinya tersebut. Namun bagaimana treatment kita mengenali kelemahan anak, tetapi hal tersebut ada dan diperlukan pada setiap bidang, misalkan matematika. Oh gitu, treatment yang disuka nih anak yang ya, jadi memang kita harus fokus pada kekuatan ya. Adapun kelemahan baiknya memang kita kita siasati gitu ya. Tapi bukan berarti kelemahan itu kita biarkan saja gitu ya. Memang kita perlu perbaiki tapi sesuai dengan kemampuan ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan anak ya untuk memperbaiki kelemahannya sehingga kemudian dia jadi tidak happy, dia jadi tidak enjoy, kemudian jadi mau ngapa-ngapain jadi nggak mau gitu ya. Jadi takut. Nah, ini yang lebih bahaya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya matematika. Sebenarnya ketika kita masuk dunia kerja, dulu saya sekolah SD 6 tahun gitu ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu ya. Di SMA belajar macam-macam tuh, logaritma, trigonometri segala macam gitu ya. Ujung-ujungnya ketika kerja, matematikanya yang diperlukan cuma hitung-hitungan doang. Itu pun udah ada Excel gitu ya, jadi terbantu kan gitu ya. Jadi yang kita dapat di sekolah itu ya jadi nggak kurang kepake gitu ya. Jadi
Tidak perlu sampai anak kita jadi ahli matematika banget gitu ya. Tapi paling nggak kalau dia sudah bisa berhitung gitu ya, logikanya jalan, nah itu sudah bagus gitu ya. Walaupun dia nggak jago-jago amat. Saya dulu juga matematika nilainya merah-merah terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada Microsoft Excel gitu ya, ada kalkulator. Jadi kita manfaatkan aja. Nah, gitu. Jadi toh nanti di tempat kerja kita akan dibantu dengan software gitu ya, dengan tim gitu ya. Kalau misalnya nanti di perusahaan ya, kita nggak jago ngelola keuangan nih, ya nanti ada orang yang jago ngelola keuangan yang bisa saling menutupi kekurangan kita ya. Tapi paling nggak kita tahulah cara berhitungnya gitu ya, logika dasarnya dan segala macamnya. Jadi jangan sampai kita memaksa anak untuk memperbaiki kelemahannya sampai dia jadi tidak happy, jadi dia tidak enjoy, jadi mau ngapa-ngapain jadi takut, jadi males gitu ya. Nah ini yang bahaya ya. Jadi ya seperlunya saja gitu ya, seperlunya saja. Memang kelemahan perlu diperbaiki, tapi jangan sampai kita malah mematikan potensi yang sesungguhnya gitu. Gitu Bun, kira-kira. Ya, Bu Nadian, semoga terjawab ya. Kita beralih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Anak saya suka menggambar dan melukis dan ini mau masuk SD. Diajarkan membaca, berhitung kurang suka. Saya khawatir kalau dia enjoy dengan sekolahnya karena dia lebih enjoy dengan aktivitas motorik, sedangkan di tempatnya hanya ada sekolah yang penuh dengan materi. Gimana ya solusinya? Apakah harus saya sekolahkan tahun ini atau bagaimana, Pak? Baik. Ya, mau masuk SD ya gitu ya. Sekarang kalau aturannya SD 7 tahun ya? Ya, diutamakan 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi kalau misalnya memang usianya sudah 7 tahun nggak apa-apa masuk SD saja gitu ya. Toh kalaupun nanti di sekolah dapat materi ya nggak apa-apa saja diikuti gitu ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua memotivasi gitu ya. Walaupun kamu nanti dikasih materinya tidak bisa, susah gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, sebatas dikerjakan saja nggak apa-apa gitu ya. Tidak harus nilainya harus bagus banget gitu ya. Kalau tidak enjoy kasihan gitu ya. Kasihan. Jadi gimana supaya dia bisa masuk sekolah tapi dia juga enjoy di sekolah tersebut gitu ya, walaupun banyak aktivitas yang mungkin kurang suka dilakukan gitu ya. Kan pasti ada aktivitas yang kamu sukai nanti di sekolah gitu ya, apakah itu melukis, apakah itu menggambar gitu ya. Tinggal nanti kita tektokan aja sama gurunya, Bu anak saya ini senangnya gambar, jadi kalau misalnya nanti kalau disuruh ngerjain soal matematika ke depan kalau bisa jangan gitu. Supaya anak juga ini ya tidak terbebani gitu ya. Ya banyaklah cara yang kita bisa lakukan gitu ya. Tinggal kita kerjasama dengan gurunya. Anak saya nih kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Jadi mohon dimaklumi. Jadi kalau misalnya nanti nilainya nggak bagus atau dia ngerjainnya susah, lambat gitu ya, mohon dimaklumi, mohon dibimbing lah gitu ya. Tapi dia kalau diberi tugas misalnya menggambar, melukis, kalau ada misalnya lomba menggambar, lomba melukis, bagus juga tuh mungkin diikut sertakan gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa Bun. Dicoba aja dulu. Dicoba Pak, aja. ya. Oke, Bunda Fajar, demikian jawabannya ya. Semoga terjawab. Lanjut lagi. Ternyata antusias sekali. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nih, ada lagi nih. Oke, durasi mencobakan satu aktivitas ke aktivitas lainnya minimal berapa lama, Pak? Apakah jika terlihat tidak suka langsung dihentikan atau dibuat batas minimal untuk dicoba? Oke, nah ini kembali lagi ke kemampuan anak-anak sendiri gitu ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan aktivitas tertentu gitu ya, sehingga dia akhirnya jadi nggak mau gitu, jadi nggak mau melakukan aktivitas yang lain-lain. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan nggak suka gitu ya, dan dia memang pasti nggak suka, mungkin kita bisa alihkan ke aktivitas yang lainnya gitu ya. Jangan sampai dia terjebak pada aktivitas yang memang sudah tidak disukai gitu ya. Bahaya nantinya. Nanti kayak misalnya kita nih di tempat kerja gitu ya, kita terjebak pada satu pekerjaan yang mungkin buat kita nggak enjoy. Walaupun itu buat kita easy, excellent gitu ya, dan earn gitu ya, tapi kalau kita tidak enjoy kan lama-lama stres juga. Nah mungkin anak-anak juga akan begitu gitu. Dia mungkin easy, excellent, tapi kalau dia tidak enjoy, nah ini yang khawatir dia jadi tidak happy gitu ya, tidak bahagia. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan tidak suka gitu ya, dan memang dia sudah menyatakan, wah saya nggak suka nih dengan aktivitas ini gitu ya. Nah kita bisa cobakan aktivitas yang lain ya. Mungkin baiknya juga ketika setelah melakukan satu aktivitas,
kita refleksikan gitu ya, kita evaluasi, kita tanyakan ke anaknya suka atau enggak gitu ya. Kalau misalnya memang suka, nah boleh juga tuh dilakukan lagi gitu ya. Siapa tahu memang itu benar-benar kekuatannya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak suka, kita bisa alihkan ke aktivitas yang lainnya gitu ya. Gitu mungkin kira-kira ya, Ayah Bunda ya. Oke, Bunda. Nih ada pertanyaan lagi, Pak. Nih ada, mungkin gini ya, intinya dari Bunda Siti Mardiah, intinya anaknya suka banget game tuh, Pak. Terus pernah menghasilkan dari bidangnya dan difasilitasi kayaknya nih ya. Tapi ini bundanya khawatir, Pak, karena games itu nantinya khawatir berdampak buruk ke orang lain gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Anaknya mungkin enjoy dan menghasilkan dan terfasilitasi bakatnya, tapi orang tuanya khawatir, Pak, berdampak negatif, Pak, ke orang lain terkait dengan game ini. Ya, memang nih sekarang e-sport itu duitnya gila-gilaan ya. Jadi banyak anak-anak, bahkan sekarang ada beberapa sekolah yang sudah memasukkan e-sport ke dalam kurikulumnya ya, atau kegiatan ekstrakurikuler, karena mereka melihat wah anak-anak ini memang senangnya main games dan di situ memang duitnya banyak banget gitu ya. Tapi tidak semua anak ternyata bisa tuh ya, tidak semua anak walaupun senang dia main game gitu ya, belum tentu dia bisa berkecimpung di dunia e-sport. Memang hanya anak-anak tertentu saja, dan kalau misalnya memang anak kita berpotensi gitu ya untuk masuk ke bidang e-sport, yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang mendalam gitu ya, bahwa dunia e-sport ini ya memang ada baiknya gitu ya, bisa menghasilkan uang, tapi jangan sampai justru malah melalaikan kewajiban ya, apalagi kewajiban ibadah gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya terjebak di situ gitu. Karena e-sport ini kan berkembang terus ya. Walaupun kita jago di situ ya, anak kita jago, siapa tahu ada anak lain yang mungkin akan lebih jago di situ gitu ya, lebih jago ya, lebih ahli gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia kalah gitu ya, atau misalnya ini, jangan sampai kemudian dia jadi frustasi gitu ya. Memang ada positif dan negatifnya nih gitu ya, dunia ini ya, dunia e-sport gitu ya. Tinggal kita bagaimana orang tua ini mengarahkan saja gitu ya. Kalau misalnya memang ada aktivitas lain yang mungkin dia juga 4E gitu ya, bisa itu pelan-pelan kita alihkan gitu ya. Mungkin kamu bisa coba nih aktivitas ini nih yang lebih bagus gitu ya. Atau kalau misalnya dia suka games gitu ya, cuma nggak berpotensi nih untuk masuk ke dunia e-sport ya, bisa juga tuh dia bisa bikin review games atau tutorial sederhana gitu ya. Nah itu juga sama-sama menghasilkan juga gitu ya. Apalagi kalau dia bisa bikin games ya, terutama games-games yang edukatif. Nah, ini akan jauh lebih bermanfaat lagi. Nah, mungkin itu yang bisa kita arahkan gitu ya. Wah, kamu kalau bisa jangan jadi pemain aja, tapi kalau bisa bikin games gitu ya. Jadi developer games ya. Apalagi kalau gamesnya games yang edukatif gitu ya, mendidik. Nah, itu akan jauh lebih bermanfaat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar uangnya, tapi justru manfaatnya ini yang luar biasa. Mungkin itu ya Bunda kira-kira ya. Saya juga masih agak buta tuh dengan dunia e-sport gitu ya. Tapi setahu saya memang itu sekarang duitnya gila-gilaan ya. Sekarang sekolah-sekolah tertentu juga sudah mulai mengarahkan anak-anaknya untuk ikut kompetensi dalam e-sport. Gitu. Oke, baik Bunda Siti Mardiah, kalau tidak salah tadi pertanyaannya. Intinya orang tua ya memberikan pemahaman dulu ya Pak Doni ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bunda Yuka ya. Ini luar biasa Pak, anaknya 5 tahun, suka banget berhitung dan matematika. Padahal matematika selalu dihindari ya, tapi ini sekecil ini sudah sangat luar biasa matematika, suka, dan orang tuanya kewalahan nih Pak, ngasih soal terkait matematika. Nah, menurut pandangan Pak Doni, boleh nggak Pak usia segini dileskan matematika, Pak? Apakah perlu jika seperti ya, benar dileskan matematika, Pak? Wah, luar biasa sekali, ini jangan-jangan bakatnya analytical gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak ada salahnya gitu ya, coba dileskan matematika gitu ya. Nggak apa-apa juga belajar matematika gitu ya dengan cara yang asik gitu ya. Walaupun masih anak-anak, mungkin kita bisa carikan tempat les yang memang tidak semata-mata belajar matematika melulu gitu ya. Mungkin ada permainannya gitu ya, atau ada games-games matematika yang asik gitu ya, yang bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Sekarang banyak juga tempat-tempat kursus coding yang menawarkan untuk
Anak-anak mulai dari usia 5 tahun sudah bisa belajar coding gitu ya. Wah, ini luar biasa banget nih. Tapi dengan cara yang asik, yang menyenangkan gitu ya. Ya sejauh kalau anaknya enjoy, easy, excellent, dan earn gitu ya, nggak apa-apa juga, bagus gitu ya. Tapi kalau jangan sampai justru malah membebani dia jadi stres gitu ya. Jadi kecapean, jadi tidak bisa melakukan aktivitas yang lain, jangan sampai gitu ya. Tapi kalau sejauh dia bisa enjoy, easy, senang, dia happy gitu ya, nggak apa-apa juga ya. Walaupun mungkin masih 5 tahun. Sekarang sudah banyak tuh ya tempat-tempat les untuk anak-anak usia 5 tahun gitu ya. Les coding, bikin games, animasi dan segala macamnya. Wah, ini luar biasa banget gitu ya. Jadi dari kecil anak-anak sudah mulai bisa difasilitasi menyalurkan bakat dan kekuatannya. Nggak apa-apa Bun, dicoba aja gitu ya. Oke, begitu Bunda Yuka ya. Tidak apa-apa ya selama anaknya enjoy ya. Karena tidak melulu soal matematika terkait dengan soal ya. Kalau sekarang banyak variasinya Pak, seperti coding dan games yang edukatif terkait dengan matematika ya Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, karena waktunya sudah mau habis. Boleh Bunda yang mau bertanya langsung, silakan Bun. Ini kesempatan terakhir. Luar biasa antusiasnya pada siang hari ini. Sudah ada 54 orang nih Pak nih join. Insya Allah ya. Mohon maaf kita tidak bisa menyapa satu-satu nih. Tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sekolah Orang Tua ya. Ada yang mau bertanya, Ayah Bunda? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, adakah penugasan hari ini untuk PR orang tua? Ada ya? Oke, kita mendengarkan penjelasan dari Pak Doni ya. Oh, tuh. Ini dari Panitia Sekolah Alam. Jangan lupa ingatkan penugasan ya, Pak Doni gitu ya. Bunda, tugas hari ini tidak hanya didengarkan saja ya, tapi Bunda kerjakan gitu ya. Sama nih, yang punya hutang yang kemarin belum dikerjakan, nanti boleh dikirimkan ke link yang sudah kami siapkan ya Bunda. Ya, gimana Pak Doni? Baik. Nah ini buat iseng-iseng di rumah aja sih ya. Boleh dianggap sebagai tugas, boleh gitu ya. Nah untuk orang tua boleh tuh coba tadi ya, temubakat.com ya, temubakat.com, nanti ayah bunda coba mengakses dirinya sendiri, cari kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Siapa tahu itu juga bisa digunakan untuk anak-anaknya. Nah kemudian tugas ayah bunda adalah mulai dicoba amati tuh ya, sifat yang menonjol pada anak apa gitu ya, anaknya masing-masing gitu ya. Sifat-sifat apa yang menonjol sesuai dengan 34 tema bakat yang tadi materinya saya share lewat Google Drive ya. Nanti saya share juga di grup WhatsApp ya, saya share juga di grup WhatsApp. Nanti ayah bunda silakan download gitu ya. Ada 34 tema bakat dari Donald Clifton ya. Nah, di situ ada ciri-cirinya, masing-masing tema bakat ada ciri-cirinya. Nah, tinggal ayah bunda cocokkan tuh, mana yang anak saya banget nih ya, anak saya banget nih yang gini nih gitu ya. Nah itu coba cari gitu ya. Kalau ada 2 atau 3 tema bakat yang pas, nah itu bagus ya. Tapi kalau nggak ada, 1 aja juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi PR-nya 2 nih ya, untuk ayah bundanya coba assessment menggunakan temubakat.com gitu ya. Yang kedua mencari sifat yang menonjol pada anak sesuai dengan tema bakat yang tadi saya bagikan ya. Gitu kira-kira tugasnya Bu Dini. Begitu Bunda, ayah bunda siap ya untuk menerima tugas dari kami? Siap insya Allah, karena ini ayah bunda yang sangat luar biasa, ayah bunda pembelajar sejati ini. Oke, ayah bunda terima kasih atas kebersamaannya di sesi 2 ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga Pak Doni sudah membersamai kami pada siang hari ini. Semoga kita sehat selalu ya, sehingga nanti jangan lupa juga ya, pekan berikutnya juga akan ada lagi ya dengan episode nantikan infonya ya. Pokoknya 4 pekan ini akan terus berlanjut nih Pak ya. Oke, begitu ayah bunda, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya Nindi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ayah Bunda luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jazakumullah. isi absensinya ya Bunda.